Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ani Nuraini MPD. Pada kali ini kami akan membahas mengenai tugas-tugas perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Sebelum memulai pemaparan materi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya di kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Andra Purnamasari Sugandi dengan NIM 2304549. Lalu rekan saya Fahira Ajahra dengan NIM 2309884. Lalu Nagita Carolina dengan NIM 2304529. Lalu ada Nujha Piranti dengan NIM 2305630. Baik, selanjutnya langsung saja masuk ke pemaparan materi. Apa itu tugas-tugas perkembangan? Tugas-tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus dilakukan, dipecahkan dan diselesaikan dalam tahap perkembangan oleh setiap individu agar menjadi bahagia. Tugas-tugas perkembangan itu dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diperoleh individu pada setiap tahap perkembangannya. Misalnya ketika masa anak-anak belajar berbicara dan berjalan, ketika remaja belajar berteman, dan ketika dewasa belajar mandiri secara finansial. Jika seseorang tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan dalam batas periode perkembangan dengan baik, orang tersebut akan merasa kurang bahagia dan mendapatkan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas pada periode berikutnya. Setiap manusia pastinya melalui proses perkembangan dimulai dari masa bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan bahkan usia lanjut. Untuk melalui proses perkembangan tersebut, tentunya ada tugas yang harus diselesaikan di setiap masanya. Apa sih tugas perkembangan itu? Menurut Robert G. Havigras, tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada atau sekitar periode kehidupan individu tertentu, pencapaian yang sukses yang mengarah pada kebahagiaannya, dan keberhasilan dengan tugas-tugas selanjutnya. Sementara kegagalan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu, ketidaksetujuan oleh masyarakat, dan kesulitan dengan tugas-tugas selanjutnya. Robert J. Havigras adalah seorang profesor pendidikan di Universitas Chicago sejak tahun 1941. Ia menerima gelar BA dari Ohio Wesleyan dan gelar PhD dari Universitas Ohio. Tahun 1943, ia memperkenalkan teorinya tentang tugas-tugas perkembangan yang meliputi keahlian, pengetahuan, fungsi atau sikap yang biasanya diperoleh individu selama masa kehidupan tertentu. Menurut teori ini, ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar berkembang dengan benar, yaitu kematangan fisik, harapan budaya, dan nilai perorangan. Ada 6 fase perkembangan yang harus dilalui oleh setiap individu menurut Robert J. Havigras. Yang pertama, masa bayi dan kanak-kanak awal dimulai dari belajar berjalan, makan makanan padat, berbicara, mengendalikan buang air kecil dan besar, membeda-bedakan jenis kelamin dan menghargainya, memperoleh keseimbangan fisiologis, menyusun konsep-konsep sederhana tentang realitas sosial dan realita fisik, belajar menjalin hubungan secara emosional antara dirinya dengan orang tua, saudaranya, dan belajar membedakan antara hal yang salah dengan hal yang benar, serta mengembangkan kata hati. Yang kedua, masa kanak-kanak akhir, yaitu belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan ringan atau mudah, membentuk sikap-sikap yang sehat terhadap dirinya demi keperluan organismenya yang sedang tumbuh, belajar bergaul dan bermain dengan teman-teman yang seusianya, mulai menemukan peranan sosial yang cocok bagi dirinya sebagai pria atau wanita, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati, moralitas, dan tata nilai, mengembangkan sikap-sikap dalam memandang kelompok-kelompok sosial dan lembaga kemasyarakatan, serta menemukan kebebasan pribadi. Yang ketiga, masa remaja. Pada masa ini, individu belajar menjalin hubungan baru dengan teman sebayanya, baik sesama jenis maupun lawan jenis, menerima keadaan fisiknya dan peranannya sebagai pria dan wanita, menginginkan dapat berperilaku yang diterima masyarakat, memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, menyiapkan karir dalam bidang ekonomi dengan suatu jabatan atau pekerjaan, mempersiapkan diri untuk memasuki masa pernikahan dan hidup berkeluarga, mengakui suatu tata nilai dan sistem etika yang membimbing segala tindakan dan pandangan, serta belajar bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang keempat, masa dewasa awal. Tugas pada masa ini yaitu mendapatkan suatu pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar untuk hidup bersama sebagai sepasang suami istri, mulai hidup berkeluarga, mengasuh dan membimbing anak, memimpin sebuah rumah tangga, bertanggung jawab sebagai
sebagai warga negara yang baik dan memperoleh kelompok sosial yang cocok dengan nilai hidup dan pahamnya. Selanjutnya, masa setengah baya. Tugas perkembangan pada masa ini adalah yang pertama, mencapai kedewasaan bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Yang kedua, membimbing anak-anak remaja untuk mampu bertanggung jawab dan berbahagia kelak bila dewasa. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu kosong sesuai dengan keahlian dan keinginan. Yang keempat, menciptakan hubungan suami istri yang serasi. Yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan adanya perubahan-perubahan fisiologis pada usia setengah baya. Yang keenam, mencapai dan mengutamakan penampilan yang memudahkan dalam karir profesional. Yang ketujuh, mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan orang tua yang lanjut usia. Yang selanjutnya, masa tua atau usia lanjut. Tugas perkembangan pada masa ini adalah 1. Siap menghadapi keadaan menurunnya kondisi fisik dan kesehatan. Yang kedua, siap untuk mengalami penurunan pendapat. Yang ketiga, siap untuk menghadapi kematian suami atau istri. Yang keempat, membina hubungan yang baik dengan anggota sekelompok usia. Yang kelima, memelihara kondisi fisik agar tetap menyenangkan. Yang keenam, menyesuaikan diri untuk mengurangi tugas-tugas sosial, tetapi memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat. Selanjutnya, tugas perkembangan menurut Elizabeth B. Horlock. Menurut Horlock, 1981, tugas perkembangan adalah kumpulan keterampilan, perilaku, dan peran yang diharapkan dapat dikuasai oleh individu seiring dengan pertambahan usia. Konsep ini mengacu pada social expectation, yang berarti setiap kelompok budaya memiliki harapan tertentu terhadap anggotanya. Harapan ini tercermin dalam pola asuh, pendidikan, dan interaksi sosial yang membantu individu menyesuaikan diri dengan norma dan nilai budaya di mana mereka hidup. Rumusan tugas perkembangan menurut Elizabeth B. Horlock. Yang pertama, masa sebelum lahir atau pranatal 9 bulan. Pada tahap ini, perkembangan sudah berlangsung meskipun individu belum lahir. Selama masa kehamilan, organ-organ tubuh, sistem saraf, dan indera mulai berkembang. Kondisi lingkungan dalam kandungan seperti nutrisi dan kesehatan ibu sangat mempengaruhi proses ini. Janin mulai merespon rangsangan eksternal, misalnya suara dan cahaya. Respon awal ini menjadi dasar bagi perkembangan sensorik di kemudian hari. Yang kedua, masa bayi baru lahir atau newborn 0-2 minggu. Pada 2 minggu pertama setelah kelahiran, bayi mengalami penyesuaian yang sangat mendasar terhadap lingkungan barunya. Bayi harus menyesuaikan sistem pernapasan, regulasi suhu, dan pola makan dari nutrisi melalui plasenta ke ASI atau susu formula. Sentuhan, suara, dan kontak fisik membantu bayi merasa aman dan mulai membangun dasar kepercayaan seperti ikatan emosional. Yang ketiga, masa bayi atau babyhood, 2 minggu sampai 2 tahun. Di tahap ini, bayi mulai mengeksplorasi lingkungan secara aktif dan mengembangkan keterampilan dasar. Bayi mulai menguasai kemampuan motorik kasar seperti berguling, merangkak, dan akhirnya berjalan. Selain itu, motorik halus misalnya menggenggam juga mulai berkembang. Bayi mulai mengeluarkan suara, mengoceh, dan secara bertahap memahami serta mengembangkan kata-kata. Yang keempat, masa kanak-kanak awal atau early childhood, 2-6 tahun. Pada periode ini, anak mulai menunjukkan kemandirian dan mengembangkan keterampilan yang lebih kompleks. Anak belajar melakukan aktivitas dasar secara mandiri, misalnya berpakaian, makan sendiri, mandi, sebagai bagian dari pembentukan identitas dan kepercayaan diri. Anak mengembangkan kemampuan bahasa secara pesat, mulai memahami tata bahasa sederhana serta mampu mengungkapkan perasaan dan ide melalui cerita atau permainan simbolik. Melalui interaksi di lingkungan prasekolah dan dengan teman sebaya, anak belajar tentang aturan sosial, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Anak semakin terampil dalam aktivitas fisik seperti berlari, melompat, menggambar, dan kegiatan lain yang mendukung koordinasi tubuh serta kreativitas.
Lalu selanjutnya ada masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir adalah masa di mana anak itu berusia 6-12 tahun. Masa ini juga sering disebut dengan tahun sekolah dasar karena rata-rata anak yang berusia 6-12 tahun adalah anak yang sedang menduduki pendidikan di sekolah dasar. Pada masa ini juga keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan juga berhitung telah dikuasai oleh anak. Prestasi juga menjadi tema yang lebih sentral daripada dunia yang lain dan juga pengendalian diri mulai ditingkatkan. Lalu selanjutnya ada masa remaja. Masa remaja adalah masa transisi dari awal anak-anak hingga awal dewasa yang dimasuki pada usia 10-12 tahun hingga 18-22 tahun. Pada masa ini, perubahan fisik sangat cepat seperti pertambahan berat badan, tinggi badan, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual. Pada perkembangan ini juga, pencapaian kemandirian serta identitas sangat menonjol seperti pemikiran yang lebih logis, abstrak, dan juga idealis. Dan pada perkembangan ini juga lebih banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Lalu ada masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa perkembangan yang bermula pada usia 21 tahun hingga 40 tahun. Pada masa ini juga adalah masa untuk pembentukan kemandirian pribadi dan juga ekonomi, perkembangan karir, dan juga bagi setiap orang ataupun banyak orang, masa ini adalah masa untuk menentukan pasangan dan belajar untuk berinteraksi dengan seseorang secara akrab, mengasuh anak, dan memulai keluarga. Lalu selanjutnya ada masa dewasa madya atau juga masa pertengahan dewasa. Masa ini adalah masa yang bermula pada usia 40-60 tahun. Pada masa ini juga adalah masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi serta sosial seperti membantu generasi selanjutnya untuk menjadi generasi yang berkompeten, dewasa, dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Yang terakhir adalah masa usia lanjut atau masa akhir dewasa. Adalah perkembangan yang bermula pada usia 60 hingga berakhir pada kematian. Ini adalah masa untuk menyesuaikan kembali atas berkurangnya kesehatan dan juga kekuatan, menatap kembali kehidupan, pensiun, dan juga menyesuaikan diri dengan peran-peran sosial yang baru. Selanjutnya di sini ada tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Namun sebenarnya Erikson adalah seorang psikolog Freudian, tetapi teori yang dia punya lebih tertuju pada masyarakat serta kebudayaan dibandingkan dengan para psikolog Freudian lainnya. Erikson mengembangkan teori psychosocial development, yaitu bagaimana kebutuhan individu seseorang dapat tergabung dalam sebuah keperluan ataupun tuntutan dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Yang pertama yaitu bayi 0-1 tahun. Krisis utama yang dialami adalah antara rasa percaya dan kecurigaan. Dalam fase ini, bayi sangat bergantung pada ibu atau pengasuhnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, kasih sayang, dan perlindungan. Jika kebutuhan ini terpenuhi dengan baik, bayi akan mengembangkan rasa percaya terhadap dunia sekitarnya dan merasa aman dalam membentuk hubungan sosial di masa depan. Sebaliknya, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara konsisten, bayi cenderung mengembangkan perasaan cemas dan curiga terhadap lingkungannya. Yang kedua, balita 2-3 tahun. Anak mulai menghadapi konflik antara kemandirian dan rasa malu atau ragu-ragu. Pada usia ini, anak mulai menunjukkan keinginan untuk melakukan sesuatu sendiri seperti makan, berpakaian, dan belajar berbicara. Jika orang tua mendukung eksplorasi dan memberikan kesempatan bagi anak untuk mencoba hal baru, mereka akan mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian. Namun, jika orang tua terlalu banyak mengontrol atau sering mengkritik anak saat mencoba melakukan sesuatu sendiri, anak dapat mengalami rasa malu dan ragu terhadap kemampuannya. Yang ketiga yaitu prasekolah 3-6 tahun. Anak mulai mengembangkan inisiatif dalam beraktivitas tetapi juga beresiko mengalami rasa bersalah. Dalam fase ini, anak semakin banyak bertanya dan bereksplorasi dengan lingkungan sekitarnya.
mereka mulai memahami aturan sosial dan batasan-batasan dalam berperilaku. Jika orang tua atau lingkungan memberikan dorongan yang positif terhadap inisiatif anak, mereka akan tumbuh menjadi individu yang kreatif dan percaya diri. Sebaliknya, jika anak terlalu sering dikritik atau dibatasi dalam bereksplorasi, mereka dapat merasa bersalah dan takut untuk mengambil inisiatif. Yang keempat, usia sekolah 7-12 tahun. Anak menghadapi tantangan antara mengembangkan rasa percaya diri atau mengalami perasaan rendah diri. Pada tahap ini, lingkungan sekolah mulai memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan anak. Mereka mulai menilai dirinya sendiri berdasarkan prestasi akademik, keterampilan sosial, serta kemampuan dalam berbagai aktivitas seperti olahraga dan seni. Jika anak mendapatkan pengakuan dan apresiasi atas usaha mereka akan merasa kompeten dan percaya diri dalam menghadapi tantangan. Namun, jika mereka sering mengalami kegagalan dibandingkan dengan teman-teman mereka atau merasa kurang dihargai, mereka dapat mengembangkan perasaan rendah diri. Yang kelima yaitu remaja 12-18 tahun. Pada fase ini, individu mulai mencari identitas diri. Ini adalah fase di mana mereka mulai mengeksplorasi berbagai aspek identitas, termasuk nilai-nilai, minat, serta peran sosial yang ingin mereka jalani di masa depan. Remaja seringkali dipengaruhi oleh kelompok sosial dan figur kepemimpinan, sehingga mereka lebih rentan terhadap tekanan sosial dan cenderung mengalami resiko untuk mendapatkan pengakuan dari teman sebaya. Jika remaja berhasil menemukan identitas yang kuat, mereka akan merasa percaya diri dalam menghadapi kehidupannya. Sebaliknya, jika mereka mengalami kebingungan atau tekanan sosial yang berlebihan, mereka bisa merasa kehilangan arah atau bahkan mengalami krisis identitas. Yang keenam, pemuda usia 20-an. Pada fase ini, individu mulai menghadapi tantangan antara membangun hubungan yang intim atau mengalami isolasi sosial. Pada fase ini, mereka mulai mencari pasangan hidup dan membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang lain. Jika mereka berhasil menjalin hubungan yang sehat dan stabil, mereka akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan sosial dan romantis mereka. Namun, jika mereka mengalami kegagalan dalam hubungan atau kesulitan menjalin keterikatan emosional dengan orang lain, mereka bisa merasa kesepian dan terisolasi. Yang ketujuh yaitu separuh baya, akhir 20-an hingga 50-an. Di fase ini, seseorang memiliki krisis utama yaitu peduli dan menjadi pemandu bagi keturunan. Pada fase ini, seseorang biasanya senang berbagi pengalaman dan pengetahuan serta berambisi untuk meninggalkan warisan. Keluarga kembali memiliki peran penting dalam hidupnya. Selain itu, pekerjaan tempat dia bernaung juga memberikan pengaruh yang signifikan. Aktivitas utama dalam fase ini umumnya meliputi pengembangan ide-ide untuk generasi mendatang dan mencapai tujuan hidupnya. Sedangkan hal yang dapat membuat stres adalah adanya gangguan pada pekerjaannya dan perpisahan keluarga. Yang kedelapan yaitu manula, usia 50-an dan seterusnya. Pada fase ini, individu menghadapi konflik antara integritas dan putus asa. Mereka mulai mengevaluasi kembali kehidupan yang telah dijalani dan mempertanyakan apakah mereka telah menjalani hidup dengan baik. Jika mereka merasa puas dengan pencapaian dan pengalaman hidup mereka akan merasakan ketenangan batin. Namun jika mereka merasa telah banyak melakukan kesalahan atau gagal mencapai impian mereka bisa mengalami depresi dan perasaan putus asa. Sosok yang berpengaruh dalam fase ini adalah orang-orang yang dapat membuat mereka merasa berguna, seperti keluarga, teman, atau komunitas sosial. Kesimpulan yang dapat kami ambil pada materi kali ini yaitu tugas perkembangan adalah tugas yang harus diselesaikan individu di setiap tahap kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dan kesiapan menghadapi tahap berikutnya. Robert J. Happingers menekankan bahwa keberhasilan membawa kebahagiaan, sementara kegagalan menyebabkan kesulitan. Lalu Elizabeth B. Harlock mengaitkan tugas perkembangan dengan harapan sosial dalam budaya. Sedangkan Erik Erikson menyoroti pengaruh faktor psikologis, sosial, dan budaya. Secara keseluruhan, tugas perkembangan berperan penting dalam kesejahteraan dan keberhasilan hidup individu. Baik, cukup sekian pemaparan materi pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.